teman-teman, saya Ellen Felicia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 20G10035. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Gregorius Daru. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif? Jawabannya, caranya adalah mengenali setiap masalah dan menjadi responsif, tidak ikut terbawa suasana, berpikir tenang dan positif, melatih diri untuk tidak reaktif di saat muncul masalah, dan fokus mencari cara menyelesaikan masalah. Saya mengambil kutipan dari beberapa filsuf, yaitu yang pertama, filsuf Plato, yang mengatakan meletakkan martabat manusia sebagai pribadi pada jiwanya. Lalu, filsuf Aquinas menggunakan kata pribadi untuk menekankan martabat manusia yang melebihi makhluk-makhluk lain di dunia ini berkat rasio yang dimilikinya dalam kesatuannya dengan badan. Selanjutnya, Hume dan Kant mengaitkan kata pribadi langsung dengan identitas diri, yakni kesamaan seorang manusia dari waktu ke waktu. Lalu, pendapat para filsuf tersebut disempurnakan oleh Hardono Hadi, yang menjabarkan bahwa jati diri merupakan substansi yang tak terpisahkan dari tiga unsur pembentuknya, yaitu kepribadian, identitas diri, dan keunikannya di dalam masyarakat. Pertanyaan yang kedua adalah, komunikasi seperti apa yang dapat memelihara kehidupan dan yang dapat menghancurkan kehidupan? Menurut filsuf Harold D. Lasswell, seorang peletak dasar ilmu komunikasi menyebutkan ada 3 fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi, yaitu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasinya. Ketiga fungsi ini yang menjadi patokan dasar bagi setiap individu dalam berhubungan dengan sesama anggota masyarakat. Sehingga saat ini, keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, termasuk karir, banyak ditemukan oleh kemampuan berkomunikasi. Sedangkan komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan adalah, contohnya saat kita berbicara tanpa berpikir dahulu, sehingga bisa membuat orang tersebut menjadi sakit hati, bercanda berlebihan, terlalu ikut campur masalah orang lain, dan iri dan dengki, tidak peduli terhadap sesama, berpikiran negatif. Selain itu, juga kita tidak melihara dan merusak alam serta tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dengan lingkungan alam. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berbuat semaunya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungannya. Menurut filsuf Sartre, setiap orang sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam tanggung jawab itu, ia juga bertanggung jawab atas seluruh umat manusia. Dan tidak ada nilai-nilai yang dapat menjadi acuan dalam bertanggung jawab itu. Dengan memilih apa yang mau kita lakukan, kita sendiri menciptakan nilai-nilai. Semua aturan dan kaidah moral ada dalam tangan kita. Sebab, menurutnya, yang menandai manusia sebagai makhluk terbaik itu adalah kebebasan dan kesanggupannya untuk memilih. Tanggung jawab Sartre lebih terdiri dari atribut diri sendiri yang terarah pada diri sendiri dan juga semua orang. Contoh manusia yang tidak bertanggung jawab seperti mengeksploitasi alam secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, malas belajar, tidak membantu orang tua, tidak mengikuti kerja bakti, dan tidak menaati peraturan sekolah. Sekian dan terima kasih.